slogan semuanya, akhir-akhir ini kelompok kejahatan terorganisir di Jepang yaitu Yakuza sedang menurun. Keanggotaannya telah merosot ke titik terendah dalam sejarah. Dan sebagian besar Yakuza yang tersisa berusia lebih dari 50 tahun. Sementara narasi Yakuza secara historis memainkan peran penting dalam dunia hiburan Jepang. Industri perfilman Jepang tertinggal dalam penggambaran realitas baru para gangster yang tertindas ini sampai sekarang. Pada akhirnya, Netflix mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah film yang berjudul Yakuza and the Family dengan tema kekerasan, kehormatan, dan balas dendam. Namun akhirnya berubah menjadi penggambaran realistis yang mengejutkan tentang bagaimana Yakuza telah menyusut dikarenakan undang-undang anti-gangster yang disahkan pada sekitar tahun 2010 di Jepang. Dalam hal ini, Yakuza and the Family membawa angin segar. Tidak seperti kebanyakan film-film Yakuza lain yang hanya berfokus tentang pertarungan dari para Yakuza. Cerita dari film ini dimulai pada tahun 1999, menampilkan seorang remaja berambut pirang bernama Kenji Yamamoto yang diperankan oleh Go Ayano. Sebelumnya juga pernah berperan sebagai Ryo Urushibara di Crozero. Dia datang ke pemakaman ayahnya. Diketahui bahwa ayah Kenji meninggal karena overdosis obat-obatan narkoba, dan dia bertekad untuk tidak pernah menjadi seperti ayahnya. Kemudian di jalan, dia mencuri sebuah tas dari bandar narkoba. Tapi hanya uang yang mereka ambil, sedangkan narkoba yang bernilai besar di dalam tas itu, Kenji buang ke laut. Mereka bertiga kemudian dikejar oleh para bandar hingga ke dalam sebuah kedai. Di dalam kedai itu terjadi konflik, dan Kenji menyelamatkan seorang bos Yakuza, yaitu Hiroshi Shibasaki, yang kemudian merekrut Kenji dan menjadi figur ayah barunya di dalam keluarga Yakuza. Film kemudian melompat ke tahun 2006. Pada saat itu, Kenji telah menjadi Yakuza dan orang terpercaya dalam organisasi Shibasaki. Di sisi lain, Kenji juga mencoba untuk memulai percintaannya dengan seorang wanita bernama Yuka. Sayangnya, sengketa perebutan teritorial Yakuza akhirnya pecah, hingga menyebabkan salah satu anggota Shibasaki terbunuh. Merasa bertanggung jawab akan kejadian itu, Kenji pun membalaskan dendam dan membunuh salah satu ketua dari Yakuza lawan. Hal itu membuatnya menjalani hukuman 14 tahun di penjara. Maju cepat lagi, yaitu pada tahun 2019, Kenji telah keluar dari penjara. Dia mencoba kembali dengan keluarga Yakuzanya, Yuka, dan teman lamanya, tetapi menemukan bahwa dunia telah jauh berubah setelah banyak tindakan anti-Yakuza yang dilakukan pemerintah Jepang selama dia di penjara. Di tengah kenyataan baru ini, Kenji harus menemukan kembali makna hidupnya sebagai seorang Yakuza dan mantan pembunuh yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bagian pertama film ini cukup menjelaskan backstory dari pemeran utamanya dan memiliki timeline yang cukup rapi. Sementara sinematografinya cukup bagus ketika menampilkan suasana kota yang sudah berubah. Pada fase kedua film, mulai awal tahun 2010, pemerintah Jepang mulai mengeluarkan peraturan tentang Yakuza yang melarang warga biasa melakukan bisnis atau terlibat dengan Yakuza. Undang-undang ini sangat membatasi operasi komersial dan kehidupan pribadi Yakuza. Gangster Yakuza tidak bisa lagi memperoleh ponsel, menyewa properti, membuka rekening bank, atau bahkan mendapatkan pengiriman pizza. Lebih penting lagi, peraturan ini telah memperkuat sentimen publik terhadap Yakuza. Alih-alih menjadi gangster yang ditakuti, Yakuza malah menjadi orang buangan, dikucilkan tidak hanya oleh bisnis, tetapi juga anggota keluarga yang tidak mau mengambil resiko terlibat dengan mereka. Bahkan mereka yang sudah keluar dari Yakuza masih harus patuh pada peraturan itu selama 5 tahun setelahnya, membuat mereka semakin sulit diterima di masyarakat. Dengan semua batasan ini, tidak heran Yakuza tidak mendapatkan anggota baru dan mati lebih cepat daripada masyarakat Jepang yang sudah sangat tua.
Kemudian fase ketiga film ini menggambarkan efek dari undang-undang anti Yakuza ini dengan lebih detail daripada film besar Jepang manapun sejauh ini. Ketika Kenji kembali dari penjara pada tahun 2019, orang lain harus membelikan ponsel untuknya dan statusnya sebagai Yakuza tidak ada artinya lagi. Bos Shibasaki sekarang jatuh miskin dengan sumber pendapatan yang sangat sulit. Mereka telah menjadi bandar narkoba dan nelayan ilegal untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu teman dekat Kenji telah meninggalkan Yakuza dan keadaannya tidak jauh lebih baik karena diskriminasi yang telah merajalela terhadap mantan Yakuza. Temannya itu hanya dapat bekerja di tempat pembuangan sampah. Dia takut penggunaan media sosial rekan-rekannya yang salah dapat mengekspos masa lalunya dan menghancurkan kehidupan keluarga baru yang telah dia bangun. Kemudian di fase akhir film ini memiliki konflik yang cukup klimaks hingga memiliki ending yang cukup epik. Sebagai film besar pertama yang dapat diputar secara internasional untuk membahas pengaruh Yakuza yang semakin memudar, Yakuza and the Family adalah permulaan yang berharga untuk wacana seputar kejahatan terorganisir Jepang. Jika tidak, film Jepang masih terjebak dalam sequel franchise Yakuza biasa-biasa saja yang tidak memajukan kesadaran sosial apapun. Dengan lebih menyempurnakan hubungan Kenji dengan keluarga Yakuzanya bisa membuat penonton lebih berempati dengan penderitaan yang ia alami dan dapat memeriksa apakah pendekatan Jepang terhadap pemberantasan Yakuza perlu diubah. Tinggal menunggu film lain yang bisa lebih mengangkat isu ini. Tetapi setidaknya Yakuza and the Family telah membuka jalan tentang kisah para Yakuza yang terlantar. Oke, jadi itu dia review dari film Yakuza and the Family. Oke, mungkin itu dulu buat video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.